Welcome to Let's Talk with John Paul and MC Bensu. Nah, untuk John Paul lovers, tentunya manusia merupakan makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Namun, ketika malam tiba, manusia mulai takut dan percaya akan hantu. Oke, sekarang sudah hadir tentunya di City Radio. Tentunya sudah ada hadir Sang Indigo, Bang Opung, dan juga produsernya Bang Wenlim. Produsernya dengan Bang Wenlim ya. Wenlim, terus Bang Opung. Udah itu ada Eji ya. Lebih gampang manggilnya ya. Ternyata terima kasih sudah hadir ya memenuhi undangan kita. Kenapa kita undang? Pastinya Anda mempunyai sesuatu dong. Nah, pasti dong. Spesial. Nah, biasanya John Paul lovers termasuk saya sendiri, saya yakin setiap manusia juga ada yang ragu dengan adanya hantu atau tidak ada sebenarnya. Iya, benar. Nah, ada yang percaya, ada yang enggak. Iya kan? Jadi menurut Sang Indigo nih, hantu itu ada atau tidak nih? Nah, kalau untuk cerita hantu ya, Kobensu. Jadi, kalau kita cerita tentang hantu, bagi yang nampak itu percaya ada. Bagi yang nggak nampak, itu kemungkinan dia nggak akan pernah ada percayanya dengan hantu. Benar. Nah, jadi persepsi hantu bisa saya simpulkan, kalau kamu nampak, ya kamu percaya. Kalau kamu tidak nampak, kamu kan akan berusaha untuk melihat. Benar. Nah, tergantung dari auranya kita sendiri. Apakah auranya kita sanggup untuk melihat atau tidak? Dan ada dong manusia yang sama sekali tidak pernah lihat hantu seumur hidupnya. Ada. Betul, saya setuju. Nah, untuk Bang Opung sendiri, hantu itu apa sih sebenarnya? Ada atau tidak, Bang? Jadi kalau menurut saya kan setiap agama itu kan ada versi masing-masing tuh. Jadi kalau di agama Islam harus bisa kita mempercayai gaib itu ada. Kenapa? Satu, Tuhan itu gaib. Tuhan itu gaib, betul. Ya kan. Mungkin ada punya yang orang nggak bisa kelihatan misalnya, bro. Mungkin maksudnya gitu, bro. Orang kalau nggak bisa kelihatan punya sesuatu yang tidak tampak. Kalau gaib itu sesuatu yang tidak tampak. Betul. Tidak kelihatan. Jadi sesuai kepercayaan. Tapi dirasakan. Ya, kan? Dirasakan. Bisa dirasakan misalnya gitu kan. Oke. Nah, jadi kali ini supaya kita terarah sedikit, saya ingin ke Indigo dulu nih. Karena kata-kata Indigo dalam 5 tahun terakhir nih sangat-sangat viral. Viral, benar. Banyak sekali tiba-tiba muncul banyak sekali indigo di Indonesia ini. Betul. Termasuk sebenarnya Eji ini dulu kan pastinya status sekolah dengan saya kan. Iya, benar, saya kenal baik dengan Eji yang dulunya ya teman sekolah yang tiba-tiba mengaku indigo nih. Iya. Kami juga penasaran sebenarnya. Jadi kamu selama sekolah itu lu pernah ngerasa Ben? Enggak ada. Dia ada. Karena kan kalau aneh atau apa gitu. Karena pada saat sekolah kita kan semua nakal, bro. benar, Nakal masing-masing, sama-sama bolos sekolah, bla bla bla. Tapi tidak ada pernah bersinggungan dengan hantu lah. Ceritanya kan begitu kan. Jadi pengen tahu juga ini, sejak kapan Eji merasakan bahwasanya indigo itu ada pada dirimu ini? Oke, jadi kita cerita sedikit pengalaman. Jadi saya di keluarga saya, Ko John Pao, Ko Bensu, di keluarga saya itu rata-rata itu paranormal. Iya. Rata-rata, termasuk kakek saya, nenek saya. Tangki lah ya. Ya, ada yang tangki. Kalau di Chinese kan tangki ya. Oke. Udah tuh yang kalau yang nenek saya itu dia itu lebih ke cenayang. Jadi dia ngelihat kartu. Kalau sekarang terkenalnya tarot. Ya, kalau dulu kan pakai kartu poker gitu. Oke. Nah, setelah itu paman saya yang tangki. Iya. Nah, kalau kakek saya itu visual, jadi dia kayak melihat gitu loh. Nah, bisa melihat masa depan, ya gitu. Benar. Jadi sejak kecil saya itu tidak percaya sama sekali dengan gitu. Malah terbalik ini kok. Saya tidak percaya karena menurut saya tidak yang saya tampak itu bukan untuk dipercayai. Nah, tapi seiring waktu, setelah generasi dari kakek saya semuanya sudah meninggal, di generasi orang tua saya itu tidak ada yang terjun ke spiritual. Ya. Dan tepatnya waktu di saya, pengalaman pertama saya itu saya melihat langsung seorang gadis. Nah, itu juga ada di saya juga sudah share di channel YouTube-nya kita juga. Nah, saya melihat seorang gadis. Jadi awalnya itu saya juga ragu apa yang saya lihat gitu loh. Nah, semakin hari dan 3 tahun belakangan ini saya semakin banyak kontak dengan alam gaib. Gitu loh. Jadi kalau pengalaman saya sampai segitu. Jadi kalau yang kamu bilang gadis itu maksudnya gimana gadis? Maksudnya kamu pas pulang rumah mau tidur terus ceweknya lewat gitu? Enggak, atau jadi gimana maksudnya gadis? Jadi gini.
sewaktu SMP saya dimulai dari mendengar suara-suara aneh, anak kecil menangis. Nah, yang saya tampak pertama kali kondisinya waktu itu saya bersama teman-teman di Brastagi. Jadi kita di salah satu hotel. Jadi hotel itu kebetulan juga angker. Jadi begitu orang pertama yang buka pintu itu saya kebetulan kemarin kok. Jadi saya buka pintu, saya melihat ada sosok di ujung pojokan, cewek, tapi hadap ke dinding dengan rambut yang panjang, dengan jubah putih, gitu loh. Nah, kalau umumnya sih biasanya dipanggil dengan Mbak Kunti sih. Umumnya orang manggilnya Mbak Kunti. Kuntilanak gitu ya. Jadi pertama kali saya ngelihat itu serem, karena kan sebelumnya saya belum pernah ditampakkan begitu. Bisa nggak seperti yang pada umumnya kita kan belajar nih, semuanya belajar nih, apalagi perkembangan zaman, semuanya belajar tentang mindset misalnya. Kenapa kita banyak orang yang mengaku-ngaku melihat hantu itu wujudnya itu kan beda-beda. Ada yang melihat pocong misalnya, ada yang melihat kuntilanak. Kalau di China dia lihatnya vampir misalnya, atau apa. Itu bisa nggak bentuk dari otak kita sendiri yang terbentuk gara-gara kita sering lihat nonton film-film horor misalnya. Imajinasi. Halusinasi kalau saya bilang. Jadi itulah perbedaan antara satu imajinasi di pikiran dengan fakta yang dia lihat, gitu loh. Jadi terkadang biasanya yang akan umum untuk ngomong seperti itu dia tidak lihat jelas, dia hanya lihat bayangan. Bentuknya kayak ini ya, bentuknya kayak ini, yang dia tidak tampak secara jelas. Tapi di saat dia tampak jelas, dia bisa membedakan yang mana itu manusia real, yang mana itu alam gaib. Nah, untuk awal-awal kita biasanya dibohongin. Jadi kita nampak kayak ada cewek nih, ternyata itu bukan manusia, gitu loh. Atau kita lagi nyetir di jalan, tiba-tiba nyebrang, gitu, seakan kita mau nabrak manusia nih, ternyata bukan, gitu loh. Jadi kalau untuk penyebutan nama itu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Contoh misalkan orang tua kita bilang ada yang namanya Kunti, sosoknya begini. Jadi dengan dua orang yang berbeda melihat satu sosok yang sama, tapi penyebutan namanya berbeda. Gitu. Tapi kalau kamu bilang kayak hantu Mbak Kunti lah, tuyul lah, pocong lah, vampir lah, menurut saya itu semua masing-masing ada ceritanya masing-masing sih, Ben. Kenapa dia bisa menjadi namanya Kunti? Namanya itu tipe nama. Tuyul itu kenapa dia mati akhirnya menjadi namanya tuyul? Maksudnya gitu. Tapi gini kok, maksud saya gini. Kalau di Tiongkok nih misalnya, nggak pernah ada orang menyebut hantu itu pocong. Dan tidak ada sosok pocong di Tiongkok. Itu kan masalah sebenarnya. Apa benar nih pocong, vampir, kuntilanak mempunyai kewarganegaraan masing-masing nih, seperti manusia? Ini benar kan? Ini seru. Benar dong. Kalau di Amerika yang kita lihat apa? Dracula misalnya. Benar. Tapi nggak pernah ada pocong di Amerika gitu loh. Kenapa? Coba. Jadi gini kok. Bisa saya jelasin gini. Jadi itu yang tadi kita namakan imajinasi. Contoh, kenapa ada sosok pocong? Jadi setiap makhluk yang sudah meninggal, baik itu secara yang ibaratnya dia meninggalnya itu tidak waktunya, misalkan tabrakan atau bunuh diri yang bukan waktunya, ataupun yang dengan waktunya, yang memang sudah waktunya dia meninggal, itu akan tersosokkan sama wujud dia terakhir. Wujud dia terakhir. Misalkan contoh, ada satu orang meninggal tabrakan, wajahnya hancur, sosok dia di saat jadi hantu wajahnya hancur. Nah, kenapa di Cina itu, di Tiongkok seperti Koko bilang tidak ada sosok pocong? Karena kepercayaan kita beda. Nah, sosok pocong itu bisa muncul kenapa? Karena dari agama. Bener. Ya, itu jadi di Indonesia banyak kan kalau meninggal. Cengli. Karena dia pas mati kan dibungkus-bungkus. Kalau dia di Amrik semuanya yang meninggal dibungkus-bungkus pakai jas di Amerika. Jadi vampir. Jadi vampir. Benar. Jadi vampir itu penyebutan. Kalau lu pengen lihat vampir di Indonesia, mulai ke depan semuanya pakai jas. Benar. Mungkin bakal akan munculnya vampir. Benar. Mungkin ya. Mungkin Cengli. Dia ngomong Cengli kalau ngomong gitu, betul sesuai apa yang dikubur, apa yang keluar kan gitu. Benar. Karena kita cerita tentang hantu, kita nggak bisa cerita tentang satu imajinasi yang kita nggak tahu. Ini adalah logika. Dan itu logika yang memang terbukti, yang tertanam di semua pemikiran. Berarti begini, saya boleh artikan juga nih. Sekarang kan lagi zamannya pandemi corona ini. Banyak yang meninggal gara-gara corona ini. Dan dikuburkan secara corona kan ceritanya. Berarti bakal muncul juga dong hantu corona ini di Indonesia. Bener nggak?
Ya mestinya sih begitu, cuman tapi kalau dengar dari si Eji ngomong bukan gitu bro. Maksudnya lu pas dikubur itu, iya kan? Dia memang terkena penyakit ini, tapi dia mulutnya pakai masker nggak pas dikubur. Kalau dia pakai masker kemungkinan pas itu pakai masker. Iya benar. Bisa jadi. Wujudnya. Kan dia udah ngomong tabrakannya mukanya robek, pas dia jadi hantu robek. Kalau pakai masker dia. Iya. Jadi intinya ada lah ya. Ada. Kenapa ada hantu dengan berwujudnya dia memegang kepala di tangan? Mungkin pas dia meninggal ketabrak putus. Betul. Ya begitulah. Kalau gitu cengli sih. Kali ini kita spesifik ke indigo lagi nih. Boleh nggak saya artikan indigo itu bisa melihat masa depan selain melihat contohnya hantu? Bisa nggak? Contohnya masa depan, misalnya saya Benso nih, saya bisa melihat nih ke depannya, istri saya bakal selingkuh. Misalnya nih. Atau anak saya ke depannya bakal menjadi presiden. Dan itu benar-benar terjadi misalnya. Bisa diartikan begitu nggak indigo ini? Jadi penyebutan indigo sebenarnya baru tren akhir-akhir ini kok. Iya, 5 jadi, tahun terakhir. Ya, dulunya itu mungkin lebih dikenal mungkin bahasanya dukun, mungkin bahasanya kayak di Chinese tangki gitu loh. Jadi belum ada penyebutan indigo. Sebenarnya indigo itu ada di ilmunya kok. Jadi ada pembagian. Ada pembagian. Misalkan contoh yang paling simpel, ada indigo telepati. Nah, indigo telepati itu dia mempunyai kemampuan untuk membaca pikiran. Gitu loh, membaca pikiran lawannya gitu loh. Dalam keadaan dia juga sadar kan? Nah, dalam keadaan dia juga sadar gitu loh. Nah, ada indigo yang mediumship. Mediumship itu yang itu kerasukan. Gitu loh. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar, tapi dia dikontrol sama sosok yang memang pendampingnya dia. Jadi masuk ke dalam tubuh dia, yang bercerita itu sosok yang mengikutin dia. Gitu loh. Jadi mirip tangki ya? Ya mirip tangki, benar. Kalau dulu namanya tangki. Nah, kalau di indigo itu namanya indigo mediumship. Jadi sebenarnya banyak kita cut dulu di sini. Kita cut dulu di medium nih. Berarti ada tangki, ada dukun, ceritanya kan kayak kemasukan atau kerasukan bahasanya? Kerasukan. Kalau kerasukan, jadi kalau yang di kita Konghucu ini kan semuanya mengaku kerasukan dewa nih. Iya, ada yang Kuan Im, Kuan Tekong dan lain-lain. Benar. Dan menurut pendapat kami yang tidak percaya hal demikian, kita percaya dewa itu suci, misalnya. Ya, benar. Sedangkan manusia itu tidak ada yang suci, kan? Benar. Semuanya pasti punya dosa. Mungkin nggak dewa yang suci itu masuk ke tubuh kita? Nah, itu pertanyaannya. Udah pasti nggak mungkin sih menurut saya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kan masih ingat tren sampai sekarang. Berarti dalam arti dewa-dewa masuk ke badan orang itu kan. Berarti dalam arti tangki itu kemasukan atau kerasukan hantu. Nah, gini. Jadi kita tarik panjang sedikit kok. Jadi gini. Supaya pemahaman ini juga bisa dimengerti sama masyarakat, termasuk John Paul Lover gitu. Benar. Jadi apa yang dirasukin ke tubuh manusia? Tubuh manusia ini kotor. Kita penuh dosa. Benar. Jadi kalau kita anggap satu sosok yang tinggi, artinya dewa, itu sangat kecil kemungkinan. Boleh saya bilang cuma 1% atau 0, sekian persen dia mau masuk ke tubuh kita. Kecuali memang kita udah suci. Suci dalam arti kata, nah kalau di agama Buddha kita ada bante ya, ada biksu. Ya kita udah suci secara manusiawi. Nah itu mungkin bisa meninggalkan duniawi lah. Tapi kenapa kok ada yang make nama sih? Sebenarnya gini, kalau Eji bilang, Eji berani pastikan itu bagian dari makhluk astral. Makhluk astral itu seperti hantu dan sekian. Nah, jadi, tapi dia kok bisa tahu saya? Kok bisa dia itu tahu masa depan saya? Gitu loh. Sebenarnya simpel kok. Logika ya, ini kita bermain sedikit logika. Satu dewa harusnya dia tahu masa lalu kita. Dan masa depan kita. Benar. Logika ya. Artinya dia tahu semua kejadian hidupnya kita. Benar. Pertanyaan paling simpel, Koko boleh uji. Koko ke tangki manapun atau ke dukun manapun, semalam saya ngapain? Dia kalau tahu, betul-betul dia kemasukan sama yang tahu kehidupan manusia. Itu simpelnya kok. Jadi kalau memang dia dewa, dia harusnya tahu kita semalam itu ngapain. Kan dia bisa ngelihat kita semua. 3 hari yang lalu saya ngapain, seminggu yang lalu saya ngapain. Betul. Itu logika yang harusnya kita terima. Jadi kalaupun kita mau percaya sesuatu yang benar-benar kita yakinin dan kita tahu itu nyata, daripada kita yang melihat masa depan. Contoh, Kobensu, saya bilang sama Kobensu besok akan naik sepeda. Saya bilang kayak gitu.
Nah, kita kan nggak tahu Kobensu besoknya ngapain. Nah, karena apa yang saya tanamkan ke Kobensu itu besok naik sepeda, berarti kemungkinan besar Koko jadi terpikir dan besok Koko naik sepeda. Dan Koko bilang saya benar, padahal belum tentu. Karena saya mewujudkan satu imajinasi di otak Koko. Mindset tadi yang mindset. Ya, gitu loh. Jadi tersugesti dia. Tersugesti, benar. Nah, sekarang kan yang hadir John Paul Lovers terutama ya. Bahwasanya yang hadir sekarang kan ada Indigo dan satu lagi mohon maaf dia mengaku-ngaku juga kerasukan kan sebenarnya kan. Boleh cerita nggak kerasukan apa ini sekarang? Si Bang Opung ini sekarang. Bang Opung ini berarti bukan Indigo ya. Bukan. Bang Opung ini bisa kerasukan. Ya, jadi kalau dia kerasukan itu istilahnya yang tadi kita ngomong itu dia seperti tangki medium medium shift. Ya? Nah, berarti dalam keadaan sadar tidak mungkin bisa melihat apa-apa. Setelah itu bisa kerasukan gitu. Sekarang kerasukan apa ini? Gini, dalam sadar saya bisa lihat. Itu kalau yang kita cerita tentang kerasukan tadi, kan gini, saya dulunya nih belajar. Jadi belajar di satu padepokan di daerah Kisaran. Jadi di situ kita kan dikasih amalan sama guru. Untuk manggil mereka ini gitu. Jadi sebenarnya bukan kemasukan yang lain-lain, memang yang udah jaga badan kita lah, ibaratnya kodam pendamping, seperti itu. Maksudnya belajar ilmu gaib. Setiap manusia itu ada jin kodam pendamping yang jaganya itu. Jadi dulunya itu saya tuh silat, awalnya belajar silat. Jadi silat itu kan kalau di kampung itu identik dengan ya gitu. Jadi silat itu ada silat batin, ada silat olahraga kan gitu. Jadi dulunya awalnya ingin silat jadi jaga badan aja sih. Bela diri lah. Bela diri. Rupanya karena saya capek di titik yang udah lumayan tinggi kan. Jadi guru menyarankan bahwasannya kamu udah bisa ini saya kasih bekal gitu. Apalagi waktu itu kan saya mau ke Medan kan gitu. Jadi kalau orang kampung dulu mau ke kota besar pasti selalu ada itu kok. Pasti selalu ada pegangan yang dibekali dari guru dulu. Berarti saya tidak bisa sebut itu sebagai hantu ya? Bukan. Tapi ilmu. Menurut dia ilmu, bro. Jadi menurut yang saya pelajarin, di dalam diri manusia itu kok ada jasad, roh, korim, dan kolbu. Jadi yang saya pegang ini Koko ini bukan Kobensu nih, ini jasad Koko. Jadi coba Koko diam, Koko ngomong dalam hati, itulah Bensu sebenarnya aku. Koko bisa ngomong dalam gitu, kira-kira. Itu namanya bro. Korim. Ntar lu gua nanya lu jadi jompau lagi. Bisa rubah lu. Enggak. Iya kan? Tapi ini mukanya jasad ini cuma numpang doang. Enggak, tapi anehnya gitu, kan? Anehnya gini, tadi saya ngobrol sama si Eji nggak ada merasa apa-apa. Pas ngomong sama dia kok merinding aku ya. Atau memang perasaan kita? Karena dia pegang lu bro. Oh iya betul. Dia pegang lu mindsetnya langsung masuk. Lu masuk ke dunia dia bro. Kayak begitu. Oke, kita kembali lagi untuk Indigo nih. Nah, kita kan udah cerita nih, kita bisa melihat ke depannya kira-kira apa sih yang bakal terjadi. Mungkin tadi ada cerita sugesti, udah kita sampingkan dulu sugestinya. Kita anggap bahwa saya ini benar-benar Indigo nih, gak nipu nih. Eji ini gak nipu. Benar. Apa benar nggak Indigo sama seperti hal yang baru terjadi, yang lagi viralnya, sang Indigo yang terkenal di Indonesia bisa memprediksi tahun 2020 banyak sekali artis yang akan terjerat narkoba. Namun malah terakhir dia yang kena, bro. Boleh nggak saya simpulkan bahwa saya Indigo itu bisa melihat orang lain tapi tidak bisa melihat diri sendiri? Nah, singkat ceritanya kan seperti begitu. Satu lagi. Ada siapa tadi namanya? Nggak lupa. Dia memprediksi 2019 dunia akan kiamat. Terakhir dia yang meninggal. Oh, ya. Mama Lauren itu kalau nggak salah. Benar ya? Benar Mama ya. Lauren itu terjadi. Benar. Nah, kira-kira boleh saya artikan begitu nggak, bro? Oke. Jadi ada sesuatu yang kita langkahin kalau kita sebagai Indigo. Jadi gini, mungkin Koko sekalian juga pernah dengar tentang rahasia alam. Jadi ada rahasia alam yang bisa kita omongkan dan ada yang nggak bisa. Contoh kok, simpelnya, ini agak seram sih kok. Jadi misalkan saya tahu Koko itu besoknya akan tabrakan. Contoh simpel ya, tabrakan. Kalau saya ngomong ke Koko besok Koko akan tabrakan, sesuai dengan ajaran saya, kebetulan saya agama Buddha, saya berarti merubah nasib saya, garis tangannya, merubah semua takdir lah, atau boleh dibilang yang harusnya Koko jalanin.
Itu nggak bagus tuh. Nah, yang bagi membocorkan. Efeknya yang membocorkan. Namun bisa terjadi nggak? Kalau memang betul dia bisa lihat ya bro, dia membocorkan kan, dia akan kena efeknya. Iya, benar. Mungkin dia matanya jadi agak burem, telinganya jadi tuli. Gua pernah tahu lah. Iya, benar, gitu benar, kan. Benar. Cuman boleh saya ngomong gitu nggak? Maksudnya, contohnya besok saya bakal tabrakan nih, dan ini bakal terjadi. Pas kamu udah kasih tahu saya nggak mau keluar rumah, dan itu tidak terjadi. Nah, berarti kan saya merubah. Dia merubah. Maksudnya itu bisa kita ubah. Nah, makanya sesuatu yang urgent yang harusnya benar-benar kita kasih tahu, kita akan pakai cara yang lebih halus. Kode. Nah, contoh, besok Koko jangan keluar ya. Rumah, gitu kan. Soalnya kayaknya besok mau hujan. Padahal sebenarnya bukan hujannya. Sebenarnya kejadiannya Kokonya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi saya balik lagi kok. Itu mungkin satu kode dari dia, bahwasanya dia akan ada musibah. Tapi dia tidak sebut dia. Gitu loh kok. Karena ada sesuatu yang kita tidak boleh tampilkan ke publik kok. Ya berarti artinya gitu. Gini. Saya udah tahu nih, besok saya bakal ditangkap di tahun 2020 atas narkoba. Ya. Kalau saya hindari, saya udah tahu saya hindari, harusnya kan aman dong. Nanti akan terjadi lagi kok. Yang lain lagi gitu. Jadi kalau di saya kebetulan agama Buddha, itu ada namanya karma. Karma itu akan berbuah. Hari ini kita bisa hindari dari karma buruknya kita, kedepannya kita akan kena karma buruk itu lagi. Nah. Jadi kita nggak akan bisa menghindari itu. Gitu. Maka itu mereka mengajarkan berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Ya. Semoga karma yang harus kamu dapatin yang buruk itu bisa teredam. Lebih ringan lah. Atau mungkin kalau berbuat baiknya sudah lebih banyak lagi bisa. Bener. Jadi ibaratnya jadi maksudnya gitu. Kalau karma buruk tetap kena nih. Contoh misalkan Koko tetap diwajibkan kena tabrakan. Harusnya kehilangan nyawa, tapi mungkin cuma jadi patah tangan. Karena karma baik yang Koko tanam lebih besar. Jadi ibaratnya terselesaikan sedikit lah gitu loh. Gitu kok. Tapi tadi pertanyaan si Bensu sebenarnya intinya ya, saya rasa dia maksudnya ingin tahu kenapa indigo itu dia bisa baca masa depan dan dia kenapa nggak bisa baca diri dia sendiri. Nah, maksudnya begitu. Benar. Ya, yang kayak itu saya bilang kok. Sebenarnya berarti dari jawaban dia, sebenarnya dia juga bisa baca diri sendiri. Dia udah tahu. Dia nggak berani melanggar itunya. Benar. Gitu. Jadi kebetulan yang kita omongin kan artis. Ini kan masalah juga di diri dia untuk pansosnya dia sendiri juga. Seandainya kalau dia cerita ke publik, tahun depan aku ketangkap loh sama polisi gara-gara narkoba, kan nggak lucu kok. Benar juga. Nah, jadi dia kasih jadi dia kasih sesuatu yang harusnya dia udah tahu gitu. Karena kalau benar-benar dia indigo kok, banyak rahasia yang dia tahu yang tidak bisa dia ungkapkan, itu udah pasti kok. Harusnya kamu itu jadi dia supaya jawabannya jelas ya. Karena dia juga ditanya pertanyaan begitu nggak bisa jawab. Iya. Gitu. Karena kan kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu sih ya, kayaknya indigo itu ya dia itu juga nggak bisa melihat dengan jelas sih 100% sih menurut saya. Dia itu hanya kayak istilahnya pasang puzzle bro. Lu ngertinya? Dia puzzle-nya kan dia cuma bisa kelihatan kayaknya ada kepala, samar-samar terus gitu dia kayaknya seperti melihat rumput, terus dia kok merasa ada biru-biru seperti laut, maksudnya begitu, lu ngertinya? Dia hanya bisa lihat seperti begitu. Puzzle. Dia nggak bisa langsung lihat itu laut. Iya, benar. Dia hanya feeling, maksudnya gitu kan. Dia kayak misalnya dia ngeliat nih bakal tsunami misalnya kan, bakal ada bakal kelihatan banyak mayat yang meninggal, terus ada kayak berbau airnya, kira-kira gitu bro. Habis itu satu lagi untuk indigo ataupun tangki dan apa sebutannya lah. Banyak sekali yang terjadi seperti dokter. Ibaratnya tangki atau indigo ataupun yang kerasukan dan apalah itu kayak cerita-cerita dokter. Saya sakit, saya ke dokter A nggak sembuh, saya ke dokter B malah sembuh. Cocok-cocokan lah. Nah misalnya ada kayak gitu. Benar nggak? Misalnya contohnya saya ke misalnya indigonya Eji ini, Eji melihat saya, ternyata saya merasa nggak benar yang dia bilang. Tapi ada yang bilang, weh Eji itu Cun loh. Bener, cocok. Serius cocok yang dia bilang itu semuanya realita misalnya. Ya seperti yang saya alami ya. Saya sebagai produsernya mereka nih, apalagi si Eji ini saya bingung nih. Kadang-kadang dia bisa ngomong sama saya tiba-tiba merasa 3 hari kemudian akan ada air yang sangat besar.
Jadi ternyata benar 3 hari kemudian pipa rumah lu bocor. Banjir bandang yang kemarin ini barusan. Jadi itu kemarin saya ada tuliskan di Instagram saya. Jadi begitu apa yang saya rasakan sekarang ini. Kalau dulunya mungkin produsernya saya kan kebetulan teman saya. Jadi dari dulu segala sesuatu itu saya bilang ke dia akan terjadi ini dan dia saksi hidup. Oke, nah mungkin kan untuk publik kan mungkin Eji bohong nih. Nah saya mulai sekarang saya udah mulai aktifkan di Instagram saya di Madihero Eji. Setiap apa yang saya rasakan saya akan post gitu loh. Nah kayaknya seminggu yang lalu itu saya post akan ada air besar di siang hari. Dan 3 hari kemudian besoknya kalau saya tidak salah besoknya itu tsunami di Alaska. Selang berapa hari terjadi banjir bandang di Deli Serdang. Jadi kalau ditanya, saya merasakan, tapi saya tidak tahu tempatnya. Oh, gitu loh. Itu bom Surabaya yang saya ngomong merinding ini. Ya. Katanya akan ada ledakan. Ini benar. Dia lagi bawa mobil, saya lagi di samping ngechat lah, ya kan. Akan ada ledakan, dia bilang. Apa sih ledakan kan gitu? Dari kan? mana nih? Dari si Eji. Dari si Eji. Oh, Eji, oke. Ternyata 2 hari kemudian itulah bom Surabaya itu. Iya. Meledak. Ya. Ya saya langsung hubungin dia. Kok bisa gitu loh. Cuman kan ini statement-statement kayak gitu kan sebenarnya umum kan. Yang dibicarakan itu umum. Contoh nih, tahun 2021 bakal terjadi perceraian yang banyak. Iya. Tapi itu kan umum. Benar kan. Contoh bom kan umum. Kita nggak tahu nih. Dan saya yakin memang pasti akan terjadi. Nah, tapi nggak tahu kapan. Benar kok. Tapi kalau dia bisa tidur dia bilang gini, 2021 guarantee lu bro, Bonlim cerai. Misalnya nih, misalnya nih, itu kan spesifik. Iya, benar ya. Benar nggak yang Anda sebutkan itu seperti kayak melempar sesuatu dan biarkan saya bakal terjadi. Saya potong ya. Karena saya yang di samping dia, saya juga bukan membela dia ya. Iya. Dia juga bilang, cobalah, Kolim. Yang saya ngomong itu range-nya pasti cuma 1 minggu. Ya. Klarifikasi range-nya di bawah. Range-nya pasti 1 minggu pasti akan nampak. Akan terjadi maksudnya gitu. Mau yang ada air, mau yang gempa bumi, yang bom itu. Tsunami Palu itu juga. Iya, dia juga ada ngomong itu. Tapi Bensu juga mirip Indigo sih tadi bilang. Mau mirip ini. Oh iya. Dia tahu gitu. Dia tahu. Dia tahu loh bro. Tahu dia. Kejadian bro. Tahu dia. Ya kan? Sang produser boleh bertanya nggak? Ini kenapa membuat konten hantu? Kenapa tidak buat konten perselingkuhan kayak apa gitu kan? Oke. Sebenarnya dari awal komitmen kami bukan membuat konten hantu sih. Lebih tepatnya kami akan membuat konten misteri dan sejarah. Jadi kami akan mendatangi suatu tempat yang sudah ditinggal atau sejarah-sejarah yang dahulunya yang sangat terkenal. Terus kami akan menguaknya gitu loh. Menguak tempat tersebut. Tujuannya apa coba ke sana? Gedungnya udah gedung tua misalnya udah nggak terpakai. Mau dikuak apa ini? Ya sebenarnya untuk edukasi sih. Ini gedungnya dulunya sebenarnya apa? Contohnya yang terkenal di Medan nih, yang kita akan kuak berikutnya itu adalah yang di PTPN. PTPN, terus ada Meriam Puntung, terus ada Putri Hijau yang udah pernah kita kuak. Itu kan sejarah. Jadi kita nggak ada buku lah dalam arti kata. So dari praktisi kami langsung menarik narasumber, roh-roh atau penghuni yang dulu jin-jin masukkan ke tubuh, kita tanya gitu. Kita akan bertanya. Berarti dia undang roh yang kita nggak kelihatan untuk berbicara. Berbicara. Jadi mana ada hubungan dengan cerita alam bro? Lebih cocok cerita malam dong. Cerita malam ya. Karena lu syutingnya malam mulu kan? Enggak. Iya. Kadang siang juga. Kadang siang juga kita. Ini menarik. Kalau cerita syuting malam kan identik hantu kan malam nih. Iya. Kenapa siang hari? Emangnya siang hari juga ada hantu tuh? Karena kita menguak sejarah. Seperti nanti kita ada ke rumah Chong Afi, itu kita pastikan waktunya di siang gitu loh. Terus ada bercerita tentang sejarah Chong Afi ini apa dan lain sebagainya. Terus kita inputkan sedikit misteri di dalam itu. Berarti maksudnya siang hari hantu juga bakal nongol? Tergantung tempat. Iya. Jadi kalau misalkan kita siang hari kita cerita di misalkan nih contoh ada satu rumah Belanda, kita syuting siang sama malam sama kok karena di dalamnya itu kan gelap juga.
Gitu loh. Jadi gini, tempat terbaik untuk makhluk astral itu adalah tempat yang lembab dan gelap. Jadi siang hari juga belum tentu nggak bisa, karena di dalamnya kan gelap juga, karena tidak ada penerangan dan lembab juga. Juga, kan? Gitu. Iya. Saya pribadi juga sudah jadi fansnya Jeritan Alam sebenarnya. Sebenarnya ya. Saya juga sih. Cuman yang agak disesalkan akhir-akhir ini yang lagi viral, yang selama ini saya merasa kontennya menarik nih, karena dia menguak masa lalu, bersejarah tempatnya, kenapa ini, kenapa itu. Tiba-tiba muncul mereka berdua sang praktisi yang mengaku-ngaku kerasukan ataupun indigo mengkritik video orang lain yang mengatakan bahwa orang lain itu settingan misalnya dan lain-lain. Dan ternyata strateginya gitu. Gara-gara itu mereka langsung monetize loh. Jadi banyak orang pikir dia orang itu sensasi. Sensasi. Langsung dapat iklan ya. Saya pribadi juga merasa ini sensasi. Sensasi ya. Main film lah orang bilang begitu kan. Ya, boleh dibilang episode 1, 2, 3-nya pun viewernya juga sedikit kan. Jadi tiba-tiba gara-gara si GS itu dihajar, dikritik, terakhir jadi viral. Dan menariknya ini sebenarnya sengaja atau gimana? Iya. Maksudnya memang kalian punya strategi, cara untuk bisa lebih dikenal dengan orang, atau itu hanya pendapat kalian, ya kan? Bahwa menurut kalian seperti begitu adalah bohong, kan? Misalnya begitu ya? Iya, benar gitu. Nah, jadi gini kok, di sini saya juga jadi sedikit ajang untuk klarifikasi aku, karena gini, awalnya tujuan kita itu bukan mengkritik kok, karena gini, tujuan kita awal itu sebenarnya kita juga ikutin konten. Kita juga mau lihat perkembangan konten di YouTube itu gimana. Oke. Dari awal sebenarnya banyak konten yang kita tidak setuju juga. Contoh, menampilkan sosok hantu untuk dikerjai. Contoh misalkan ada sosok hantu, misalkan sosok kuntilanak tapi dilempar sama petasan. Nah, berarti kan kalau manusia kan ada manusiawi. Ini udah nggak hantui loh. Jadi hantu itu berarti kayak derajatnya turun gitu ya? Iya. Enggak, gua potong nih ya. Lu ngomong begini gua kepikir. Gua tadi udah ngeliat juga nih, ya kan? Ada satu video gitu ya. Dia ngomong apa ya? Dia maksudnya dia bermain di hutan. Berdua nih main ke hutan. Enggak tahu orang buat salah apa. Muncul tuh si kuntilanak sama si pocong, ya kan? Akhirnya mereka merasa bersalah, mereka berpelukan tuh. Jadi manusianya ini peluk pocong, kawannya peluk kuntilanak. Akhirnya mereka berdamai gitu. Siapa ini? Ini ada videonya bro. Videonya banyak. Ya, videonya ada loh. Iya kan? Kan baru-baru minggu-minggu ini aja videonya. Ini ada bro. Jadi Tapi memang kan kalau konten YouTube mereka ada cantumkan bahwasanya ini hanya untuk hiburan semata. Enggak, ini dia kayak betul-betul kelihatan gitu. Dia punya inilah ya. Jadi dia juga tidak ada bilang sama kamu dia siapa, dia apa, dia hanya tulis dia membuat sesuatu salah di hutan gitu loh, ngertinya. Akhirnya muncullah hantu ini yang seakan-akan mau menjebak dia orang, nggak kasih dia orang jalan dan sebagainya lah. Mereka menyesal, minta maaf. Kuntilanaknya dipeluk, minta maaf. Pocongnya dipeluk, minta maaf, gitu kan? Ya, benar. Ada kan? Ada kelihatan kalian kan? Jadi itu benar atau? Nah, jadi gini kok. Gimana tuh? Nah, itulah yang kenapa kita waktu di konten kita yang tiga konten itu mengkritik salah satu YouTuber, katanya sih YouTuber misteri. Tapi itu sih YouTuber settingan kalau menurut kita. Kalian. Ya, menurut kita. Karena kenapa kok? Sekarang gini, yang kita permasalahkan atau kita debatkan itu bukan masalah dia itu mau buat settingan sampai gimana pun kita nggak masalah. Tapi karena settingannya dia membuat kita konten yang benar-benar di lapangan misteri itu tidak bisa naik kok. Kenapa saya bilang kayak gitu? Untuk mewujudkan satu hantu di depan kamera itu susah kok. Bahkan presentasinya itu sangat sedikit loh. Kecil. Nah, artinya apa? Di saat dia bisa mewujudkan satu hantu atau satu sosok makhluk astral dan disenangin orang, yang di posisi kita YouTuber baru tidak bisa mewujudkan, berarti kita tidak akan bisa bermain di konten YouTube untuk misteri. Karena penikmat itu kan serem kalau ngelihat hantu gitu. Kita nggak bisa wujudkan, kita cuma bisa mediumisasi, cuma masukin bla bla bla, ngomong doang. Berarti konten kita membosankan dong. Nah, yang kita tekankan di posisi itu, kita ingin mereka itu menjelaskan secara detail.
kalau mereka contohnya konten hiburan, ya udah hiburan apa? Hiburan lelucon atau memang hiburan misteri. Nah, banyak konten hiburan misteri. Contoh, nah kalau saya sebutnya itu gimmick, bukan settingan, gimmick. Contoh, kita pakai lagu-lagu yang sengaja membuat bulu kuduk berdiri. Nah, atau kita dengan misalkan nih contoh gimmick ya kok, kita lempar sesuatu tiba-tiba muncul bunyi, itu kan gimmick kok. Tapi bukan settingan gitu. Karena settingan itu dari awal sampai akhir kita setting semua kok. Kita akan munculkan ini, kita akan ngomong ini, kita akan. Sedangkan kita di lapangan kita belum tahu pasti si makhluk ini akan nampak di kamera atau enggak. Nggak bakal keluar apa? Nggak bakal keluar apa gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya kita tekankan kok. Makanya kalau Koko lihat, benar kata Koko, langsung kita melejit, langsung subscriber kita naik, kita dapat monetase. Benar. Tapi Koko tahu nggak, yang membuat kita dapat monetase bukan yang pro mereka, tapi yang benar-benar mereka juga tidak mau dibodohin sama konten-konten yang begituan. Artinya hatersnya mereka yang mendukung kita. Ikut share gitu. Ikut share. Jadi, nah itu dia. Kalau dibilang pansos kok, harusnya kan kalau kita cerita pansos ya, berarti kan subscriber dia jadi dukung kita. Nah, kalau yang di posisi kita, itu subscribernya mereka malah menghujat kita. Tapi di dunia bisnis YouTube ataupun bisnis dalam keseharian, kita udah menyadari nih bahwasannya yang haters lah, yang lovers itu sama sebenarnya, itu semuanya fans kita. Benar. Saya yakin Anda juga tahu itu. Bener. Semakin banyak haters, Anda semakin terkenal kan. Sebenarnya kan begitu. Sebenarnya begitu. Kayaknya ya. Namun dia tetap sama memperhatikan gitu. Kecuali dia sudah tidak mau memperhatikan kamu buat apa dia juga nggak tahu, dia juga nggak pingin tahu, maksudnya gitu kan. Iya, benar. Jadi sampai sekarang kita belum bisa membuktikan jeritan alam ini benar atau juga settingan sebenarnya. Malah di dalam kehidupan itu biasanya semakin banyak yang mengatakan kita itu benar, itu biasanya kita benar. Ya. Nah, menarik dari punya kalian konten yang mengkritik GS, Anda menantang dia, Anda mengklarifikasi sebagai ini finalnya, akhirnya. Itu dislike-nya itu luar biasa banyak loh, ribuan, dan komennya nggak pernah ada satupun yang benar. Malah yang like cuma 100 misalnya. Tanggapannya gimana? Nah, itu bagian yang dislike itu bagian dari fans fanatiknya mereka. Itu udah pasti. Karena kalau lihat ke komen-komennya kita, itu banyakan komen negatif itu memang yang menyebut si konten sebelahnya itu lebih baik. Nah, itu komen negatifnya mereka. Nah, oke. Menjawab pertanyaan Koko. Untuk jadi 100 orang itu siapa? Misalkan lah contoh yang like kita siapa? Ben Suni misalnya. Nah, misalkan Ben Suni. Itu yang benar-benar paham, yang menuju ke konten mereka juga ngelihat kontennya mereka, ini pembodohan nih. Karena kenapa? Kita sudah uji di komen kita, bahkan sampai komen-komen positifnya kita itu yang benar-benar mereka menganggap sebelah sana itu yang benar-benar yang konten yang nggak bermutu. Dalam arti kata misteri ya kok. Nah, nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal. Okay. Dalam arti kata misteri. Nah, kalau dia buat konten mau sekreatif apapun, kita tidak masalah. Tapi jangan buat konten yang menyebabkan kita YouTuber baru itu susah naik. Apa sih konten yang mereka buat atau GS itu buat konten yang sangat mengusik kalian itu apa sebenarnya? Pembodohan. Apa salah satunya? Nah, yang terakhir kali yang membuat kita gerem dan muncul tiga konten kita itu adalah dia hilang. Kondisi dia lagi berjalan di hutan, dia taruh kamera, di depan dia ada sosok putih. Wali. Nah, dianggap wali. Tapi memang di videonya tidak ngomong wali. Ibaratnya sosok, kalau mungkin di Chinese sosok dewa lah di depan dia. Tiba-tiba dia digandeng sama dewa itu jalan ngelewatin kamera. Tiba-tiba ada krunya bilang dia hilang. Dibawa ke alam gaib. Dibawa ke alam gaib. Nah, di titik itulah kemarin itu kita itu sudah berang lah ibaratnya. Nggak bisa loh. Sebenarnya gitu. Awalnya kami prihatin. Ada sesama konten misteri yang explore di lapangan lalu hilang. Terus praktisi kami bilang ayo kita terawang gitu. Kita bantu cari sebenarnya dia di mana. Dan ternyata kata praktisi kami setelah dia terawang, dia di rumah duduk ketawa-ketawa gitu loh. Oh, benar-benar kelihatan di rumah gitu ya. Dia terawang. Opung kelihatan. Jadi dari sana kita geram gitu. Jadi kamu setelah kelihatan, kamu ketawa juga dong. Ketawa. Iya dong. Ketawa. Iya kan? Pas kamu ngeliatan begitu, kamu ketawa juga. Ketawa. Cuman boleh tahu nggak? Kalian udah perhatikan komen video itu nggak?
Kita baca, semuanya kita baca, bahkan sampai kita balas. Terus banyakan negatifnya tuh apa tuh? Banyakan negatif? Enggak, yang GS hilang itu. Iya. Kan ada komen-komen tuh. Nah, kalau di merekanya itu komennya support. Pasti. Supportnya apa? Kira-kira contoh. Misalkan berdoa cepat pulang, berdoa untuk dia pulang, gitu-gitulah dan sebagainya gitu. Bahkan ada YouTuber yang buat konten khusus ke hutan nyari dia. Itu kan udah namanya pembodohan. Nah, semua YouTuber ke hutan-hutan nyari dia, sedangkan dia di rumah ketawa-ketawa. Makanya kita buat video, kita bilangnya di dalam video kita, kami garansi dalam waktu 5 hari dia pasti muncul kembali. Dia balik lagi nggak? Balik. Nggak berapa lama kita buat konten itu langsung malamnya langsung dibuat video, langsung buat video dapat. klarifikasi dapat. Dia tidur aja di sana. Padahal udah hilang 3 hari. Tapi lu gimana bisa buktiin dia tidur sama ketawa di rumah, bro? Karena kan lu nggak ada bukti, bro. Kecuali lu grebek rumahnya kan. Dia lagi duduk tidur ketawa misalnya, kan benar. Begitu, bro. Oke, ya, justru kan? dari itu kok, justru dari itu fansnya kan nyerang kita. Bener. Nah, fansnya sampai membuat tantangan ke kita. Fans mereka membuat tantangan ke kita untuk menantang atau datang langsung ke tempat dia untuk membuktikan apa yang dia buat itu real. Fansnya mereka, fans fanatiknya. Oke. Makanya muncul video kedua. Video kedua kita menantang. Nah, gini. Bahkan sampai di komennya kita, si fansnya itu bilang, "Kenapa nggak langsung terbang?" Kita itu beretikat baik, kita buat satu surat tantangan terbuka. Kalau diterima, kita terbang. Kita ke sana. Gitu. Jadi kalau kita langsung ke sana, oke, bisa saja kok. Nah, tapi permasalahannya kan kita harus sopan. Meskipun itu satu surat tantangan terbuka ya, kita kan harus sopan. Kita harus kasih tahu dulu kita menantang. Dalam arti kata menantang secara gentle, karena itu request dari fansnya dia, gitu loh. Nah, itu supaya kita membuktikan apa yang kita ucapkan. Jadi maksudnya kalian tuh nantang dia hilang itu bohong, maksudnya gitu ya? Udah itu dalam waktu 5 hari dia bakal balik. Itu di tantangan kalian seperti begitu? Oh enggak, maksudnya itu udah ketemu, dia udah keluar. Dia udah keluar. Dia udah keluar. Baru kamu tantang bahwa kamu bohong gitu maksudnya? Iya, bahwasanya yang kamu buat itu bohong. Ya udah, kalau memang itu benar, kita datang, kita buktikan sama-sama di lapangan. Kamu wujudkan sosok itu, kamu keluarkan, nampakkan di kamera sosok itu. Kalau bisa keluar, bahkan sampai kita dengan nominal duit kok, nominal uang. Kita akan apa namanya ya? Saking keselnya. Terus dia gimana responnya sama kalian? Nggak ada respon sama sekali. Cuman dia sempat buat satu video nyindir kita. Ngomongnya seperti mama rempong yang mulutnya ceracas-rocos gitu loh. Dia ngomongin kita karena satu-satunya yang berani buat tantangan termasuk kritikan saat itu cuma kita. Dan ada juga, bukan semua kritik kita ya. Bahkan ada YouTuber dengan subscriber yang ratusan ribu itu mendukung kita. Termasuk Aceh Komputer ya dan sebagainya. Tapi kalau gua ya ngeliat keadaan kayak gini sih, gua terus terang jujur ya. Produser sih kayaknya sih teman lama sih. Dia bilang ada buat ini, saya baru lihat sih. Tapi kalau saya nggak lihat ini ya, saya nggak tahu masalah ini ya. Kalian kalau cerita, saya ngerasa kalian tuh settingan juga sama tuh sama si GK itu. Kalian tuh kawan. Kalian tuh kawan bergabung untuk membuat sesuatu. Menaikkan nama. Nah, dari itu kalau nggak kenal ya, misalnya kita nggak kenal kamu, juga nggak kenal yang sana gitu kan. Kayaknya lu orang itu hampir sama. Nah, dari itu memang kami suka menantang-nantang. Jadi kami sekarang menantang John Pau atau John Pau Rovers atau Bensu untuk ikut kami explore bersama di lapangan. Tadi saya baru mau minta untuk membuktikan itu real atau siapapun tidak. Boleh ikut. Siapapun boleh ikut. Bisa langsung melihat kita di lapangan, apakah kita ada bawa skrip, apakah kita briefing dulu, setelah ini nanti kamu pura-pura kerasukan ya. Itu boleh dilihat semua. Maksudnya yang mau kita kalau misalnya ikut contoh ya, yang mau suruh kita lihat itu apa gitu, yang mau kondisi di lapangan, kondisi lapangan itu maksudnya kerasukan itu. Contohnya kemungkinan bisa mungkin Bang Opung tiba-tiba kerasukan apa gitu misalnya gitu ya, atau terus si Eji jadi ngobrol sama si Opung, ya kan dia jadi suaranya beda jadi cewek misalnya, maksudnya kayak gitu ya. Bahkan sampai ada mediator yang berdarah karena dia jungkir balik di batu dan lain sebagainya. Itu langsung nampak di lapangan semua. Ya kalau jungkir balik di batu mah pasti kena luka lah bro. Ya kan? Dari itu kami menjamin enggak settingan. Ya kepalanya kena batu berdarah lah bro. Ya kan. Dia pas lagi ngesin dia nggak mungkin bilang kesakitan, tapi kalau udah ya dirasain banget. Oke. Jadi begini. Jadi untuk menjawab tantangan ini kayaknya gimana aku? Kita ikut.
Ya kalau misalnya gue hari ini udah ngundang lu orang, gue sih percaya sih sama kalian sih, ya kan. Kalau gue nggak percaya, udah nggak gue undang bro. Maksudnya begitu, itu pertama, lu ngerti ya, iya kan. Karena ceritanya Koko ini takut ikut ke sana ya. Gue bukannya takut bro, bukannya takut bro. Maksudnya kan dia ngajak gue kerja sama bro, gue ngikut. Dia udah buktiin, ya gitu juga. Nggak buktiin, ya gitu juga bro. Bukan gitu. Jadi tantangannya simpel. Tantangannya simpel. Anda menantang kami untuk ikut. Oke, anggap kita iya kan. Tapi kita juga punya satu tantangan nih. Misalnya Anda bisa membuat orang kerasukan, saya pengen mengajak John Paul Lovers siapa aja deh yang berani ikut kita. Tapi ini acak, jadi kita nggak ada setting sama sekali. Kita ajak John Paul Lovers, mungkin boleh ikut kita, salah satu dari kalian atau berdua lah, boleh untuk jadi saksi. Mungkin setelah acara ini kita langsung open. Siapa yang kepingin, diorang boleh DM. Jadi kalau DM itu kan diorang nggak kenal lu orang. Iya kan? Jadi kita yang tentuin. Nggak boleh komen. Kalau komen kan lu orang tahu tuh siapa yang mau ikut. Tapi ingat Bang Opung, yang masuk itu bukan kita, tapi itu. Kita hanya penonton. John Paul Lovers. John Paul Lovers itu. Kalau kita yang masuk, kita setting kan. Maksud lu John Paul Lovers dimasukin? Iya. Kalau memang benar mereka bisa dong. Maksudnya John Paul Loversnya dimasukin gitu. Iya. Kalau mereka nggak percaya. Kalau mereka mau, maksudnya iya, makanya justru itu. Harus mau dulu. Jika mereka percaya, nggak percaya, silakan. Tapi ingat ya, bukan kita berdua. Dan satu lagi kok, mungkin kita agak perjelas di sini kok. Untuk John Paul Lover juga, yang punya basic ya. Kalau yang nggak punya basic itu akan perlu waktu untuk latihan. Jadi yang punya basic yang pernah dia masuk, yang pernah dia kerasukan. Supaya apa? Karena dia sudah kerasukan. Aura cakranya dia itu udah kebuka, jadi kita masukkan mudah. Nah, tapi kalau yang benar-benar belum pernah kita bisa, tapi kita butuh waktu untuk membuka cakranya dulu. Dan dia juga capek lo kayaknya lo. Capek, pasti capek. Ya, tapi itu pasti bisa ya? Ya, pasti bisa. Oke, untuk John Paul Lovers jangan lupa. Ya. Siapa yang berani ikut kita berdua info kita orang. Berdua kita menerima tantangan mereka. Let's Talk with John Paul selanjutnya akan di outdoor bersama kalian. Bersama Jeritan Alam. Ya kan? Di subscribe ya John Paul channel dan City Radio dan Jeritan Alam. Amin. Promo. Oke, jadi saya pengen Eji nih ataupun Bang Opung, boleh nggak cerita satu apa gitulah yang mungkin misteri mungkin kalian juga yang sudah biasa lihat, tapi kali ini pas ketemu misteri ini takut gitu. Anda pun takut. Rasa takut mungkin ya? Apa gitu. Namanya manusia pasti ada rasa takut lah. Ya kan, jangan kalian bilang udah biasa lah ketemu kuntilanak atau apa, saya nggak takut, nggak mungkin lah, ya kan. Oke, saya Eji sendiri pernah hadapin satu pesan. Jadi kondisinya gini. Kondisinya saya lagi jalan, jadi ibaratnya jalan-jalan ke tempat-tempat umum lah gitu. Yang saya tidak sadarin, saya juga diikutin. Terkadang kan saya juga tidak sadar dia ngikut dari belakang. Oke. Jadi sampai malamnya kondisi saya setengah tidur, itu dia masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Oke. Jadi di alam bawah sadar saya itu diwujudkan, digambarkan saya dengan dia lagi kejar-kejaran. Saya ngejar dia berlari di atas tangga. Jadi tangga tuh seperti mall, gedung gitu. Dia lari di tangga darurat. Saya ngejar sampai ke atas. Dia duluan buka pintu, saya masih mengejar. Dia keluar dari pintu itu. Begitu keluar dari pintu itu, karena si pintunya itu kan otomatis tutup sendiri. Saya dorong pintu itu, dia sudah berada di ujung dari atap. Dia ngelihat saya Koko tahu. Dia senyum dan dia lompat. Nah, kondisi itu sebagai Koko. Cakep nggak tuh ceweknya? Cewek apa cowok? Cewek kan, dia bilang cewek bro. Itu kan bisa lebih juga mimpi gitu. Ya, maksudnya dalam mimpi kamu itu, menurut kamu itu dia cakep nggak? Atau dia jelek gitu? Cakep, rambut panjang. Jadi dia lompat. Jadi kan timbul pertanyaan bagi orang umum, nanti kamu mimpi. Artinya apa? Nanti kamu mimpi. Kan memang mimpi. Ya, mimpi. Jadi mimpi itu juga terbagi Ada yang mimpi di mana kita masih kondisi baru mau masuk ke alam bawah sadar. Karena begitu kita tidur kan kita ada yang bunga mimpi, ada yang real, apa yang kita rasain. Jadi setelah dia lompat, saya terbangun tuh terkejut. Tadi saya mimpi atau real? Kan jadi pertanyaan. Saya undang dia. Gimana undang? Ya, dalam hati saya lihatkan. Kalau memang kamu mau nyampaikan pesan, nanti malam kamu datang lagi. Kamu samperin saya.
Besok paginya saya melakukan kegiatan dong. Saya udah lupa tuh. Oke. Kondisi malam, sampai malam pun saya lupa. Pas saya mau tidur, dia datang di ujung dari ranjang saya. Dia duduk membelakangin saya dengan rambut panjang. Dia ngelihat ke arah sebalik. Saya bilang sama dia, kamu mau pesan apa? Itu dalam kondisi sadar. Ini sadar nih, ini sadar. Ini sadar, yang kedua sadar. Ya, yang kedua sadar. Kamu mau ngomong apa? Karena gini, kita komunikasi dengan makhluk astral itu kita nggak bisa kayak kita ngomong pakai mulut yang ini. Kita pasti dari kontak hati kan. Betul. Kamu mau ngomong apa? Kamu ngomonglah. Jadi dia nggak ngomong, tapi dia hanya nangis. Dia hanya nangis. Jadi saya bilang, kalau memang kamu itu nggak mau ngomong, ya udah kamu pergi. Tapi dia tetap nggak mau pergi kok. Nah, sempat lama banget karena gini. Kalau bagi kita yang misalkan indigo gitu ya kok, penyebutannya indigo. Kalau kita kontak langsung dengan alam gaib, badan kita ini berat kok. Badan kita akan terasa berat banget. Jadi hampir setengah jam dia hanya duduk di samping ranjang. Saya nggak bisa bergerak karena berat banget. Karena kan masih kontak ini kan. Yaudah kalau kamu nggak mau ngomong, kamu pergi gitu. Ya terakhir singkat ceritanya saya usir. Tapi dengan kondisi kayak gitu kok, Koko bayangin kalau seandainya orang awam itu ngerasain kayak gitu, pasti ketakutan tingkat tinggi. Saya boleh tahu nggak dia fashionnya seperti apa? Baju putih. Baju putih. Maksudnya dia kayak baju tidur, daster, terusan, atau dia mungkin pakai kaos. Waktu dia datang itu baju putih. Tapi langsung kayak daster putih gitu semua gitu. Iya. Okay. Kondisinya dia duduk kok. Jadi saya melihat punggungnya itu dengan pakaian putih. Gitu. Nah, itu baru putih. Ada yang merah. Jadi gini ini pertanyaan Koko keren kok. Karena kan banyak sekali imajinasi atau satu sudut pandangnya orang. Seandainya dia pakaian putih berarti dia baik, pakaian merah itu berarti dia jahat. Bukan gitu. Jahat, maksudnya dia mati dengan ganas. Mau balas dendam. Iya. Ada yang ngomong begitu gitu kan. Benar. Nah, di sini saya juga mau jelasin supaya persepsinya tuh sama-sama terbuka. Itu tidak ada pengaruhnya dia baju putih atau merah. Nah, itu biasanya kalau kita di Chinese kan ada yang kita bilang sebelum meninggal baju kesukaan dia dipakein dong. Betul. Gitu. Itu kembali yang diwujudkan jadi baju merah. Maksudnya dia pas meninggal dipakein baju apa gitu. Ya. Jadi lagi. Tapi bagi kita itu kan nampak baju merah kan seram. Gitu loh. Enggak, tapi gue potong lagi nih. Gue ngerasa juga kayak nggak masuk akal, bro. Iya kan? Lu bilang dia pakai baju apa, nanti dia jadi hantunya jadi baju apa kan gitu, bro. Iya kan? Pas gue bunuh orang ini bajunya ini, ntar dia munculnya baju ini kan gitu kan. Kan banyak tuh yang kejadian-kejadian kayak pemerkosaan, kayak gitu-gitu kan. Wah, matinya nggak jelas. Dia punya nggak pakai baju, itunya nggak ketemu, nggak pakai baju. Kok gue nggak pernah dengar si hantu nggak pakai baju sih? Apa betul masih ada nggak, atau memang saya nggak pernah dengar? Gini. Maksudnya hantu nggak pakai baju gitu, ya kan? Dia mungkin pernah pasti ada lah, ya kan, namanya orang meninggal itu pasti kan ada yang sama sekali nggak pakai semua gitu. Mungkin ya, menurut saya mungkin ya. Ini yang tadi. Satu lagi, yang kepotong-potong tuh gimana? Nah, itu dia. Oke. Pertanyaan pertama. Jadi kondisi dia meninggalnya dipotong atau sebelum meninggalnya dipotong? Oke. Kalau dia meninggal, kondisi dia masih hidup dipotong, berarti kan masih ada lah. Nah, masih ada. Misalnya kondisi dia hidup, tangannya dipotong, kesakitan gitu. Itu begitu dia meninggal dia akan tanpa tangan. Misalkan tabrakan, kepalanya putus. Tapi kondisi dia mau menuju kematiannya, kepalanya udah putus, baru mati. Itu kepalanya wujudnya tidak bahkan wujudnya itu akan terpisah dari kepala dengan badan. Oke. Yang nggak pakai baju ada nggak? Gitu loh. Kita lihat juga situasinya. Kalau Eji sendiri sampai sekarang sih belum pernah lihat yang nggak pakai baju. Karena kenapa? Karena dia banyak malu. Kan? Karena kan dia waktu diperkosa itu dia nggak mungkin mati dong. Dia belum mati. Iya. Dia kan mungkin setelah diperkosa sampai mati. Ya, itu bisa jadi. Kan gitu ceritanya, bro. Oke. Iya kan, jadi kan udah mati itu baru udah keadaan kebuka, maksudnya gitu kan, bener. Baru mati, bener. Kan gitu maksudnya. Nah itu berarti kita harus ngecari, kalau misalkan memang mau pembuktian, bisa nanti kalau Koko bisa juga melatih, kita akan bantu latih untuk membuka mata batin. Ntar Koko lihat sendiri. Jadi kita coba cari skenario yang meninggalnya tanpa busana. Kita ke tempat itu kita ngelihat. Jadi biasanya gini. Artinya begini bro, semua orang itu bisa lihat kalau mata batinnya dibuka.
gitu loh. Tapi jangka waktunya yang mungkin beda. Mungkin ada yang sebentar doang mata batinnya udah bisa dibuka, ada yang mungkin nanti dia udah dibuka terus bisa ditutup lagi atau udah nggak bisa ditutup lagi tuh, nah, terus. Itu yang saya kurang yakin sih kalau bisa ditutup. Kan karena bilang, balik lagi. Kamu bilang misalnya gue sama Bensu pingin lihat nih misalnya kan. Berarti kan lu ngerti dong gimana cara buka kasih gua. Ya. Nah, lu ngerti cara tutupnya nggak? Kalau untuk nutupnya kita nggak ngerti. Ini partisinya tanya dulu. Apa yang dibutuhkan kalau buka? Oke. Oh, berarti kamu kan dulunya belum buka mata batin ya, kamu. Bener, akhirnya gara-gara silat kungfu dikasih ilmu jadi kebuka. Maksudnya gitu ya. Terus pas udah dibuka kamu kemasukan. Bisa ngundang maksudnya jadinya kan? Itu auraku. Cakra kita, cakra. Kalau udah terbuka baru bisa berinteraksi dengan orang itu. Oke. Jadi ini mau saya tambahin nih. Masalah yang Koko bilang tadi mati kalau diperkosa dia ada yang maaf cakapnya dia katanya nggak pakai pakaian gitu. Jadi gini kok, misalnya ada lah yang mati kan di pembunuhan atau diperkosa gitu kan, cuma mereka kan mati kan lagi saat misalnya kebuka nih bajunya, cuma saat kremasi kan kremasi atau ditanam disemayamkan misalnya kan dia perempuan ya udah tetap dipocongi kalau dia muslim kan gitu. Nah kalau dia misalnya dia punya mayatnya belum dapat bro, misalnya mayatnya belum dapat, dia kan lagi ini, dia kan masih kebingungan, dia kan nyari, kan pasti banyak tuh ada yang orang terbunuh yang nggak dapat dia punya mayat. Pasti ada yang kayak begitu, ya kan? Kayak istilahnya mati gimana gitu ya? Penasaran. Mati penasaran kan istilahnya gitu kan maksudnya kan. Nah, ngerti maksud Koko. Cuman kan karena gini kok, kita sebenarnya gini, orang yang mati bunuh diri atau orang mati yang kecelakaan atau mati yang belum waktunya, biasanya dia di tempat itu saja kok. Contoh, misalkan di jalan A ada tabrakan. Kita di jalan B itu nggak bisa nampak dia karena dia posisi di jalan A. Nah, yang kayak tadi yang itu yang saya bilang ke Koko, Eji sendiri pribadi belum pernah ke tempat yang memang dia kondisinya kayak gitu loh. Kalau mungkin ke sana bisa Eji jelasin, oh dia ini sosoknya gimana tanpa pakaian atau apa gitu. Karena Eji sendiri belum pernah ke tempat yang memang mungkin dia mati bunuh diri atau mati diperkosa yang tanpa busana gitu loh. Ntar lu. Tapi bentar. Bang Opung kenapa nih kok kayaknya nggak ini sih? Masih bisa nggak Bang Opung? Masih. Ini serius. Nggak, stop lu. Oke, untuk Jompo Lovers, mohon maaf tadi ada sedikit mungkin gangguan sedikit ya. Iya. Tapi udah oke kan? Udah Opung nggak ini kan? Nggak masalah ya? Aman. Oke. Supaya ini lebih aman, kita cepat akhiri aja mungkin ya. Iya. Oke. Jadi mungkin dari Eji dan juga Bang atau Opung produser ada yang mau disampaikan, ya kan? Mungkin lebih spesifik lah nih. Mungkin saya minta untuk Anda bertiga mungkin boleh memprediksi kira-kira pandemik yang kita hadapi sekarang kan. Sekarang menjadi problem yang sangat besar nih. Kira-kira ini kapan berakhir nih? Boleh nggak dari siapa dulu nih? Oke, dari aku dulu coba ya. Jadi untuk pandemi sendiri, kebetulan kemarin saya juga ada cerita sama produser saya waktu di bulan 6. Saya ada cerita bahwasanya bulan 7 ini akan sudah dibuka semua. Dibuka. Nah, kalau masalah virusnya sendiri dibuka dalam arti kata semuanya akan normal ya, seperti yang sekarang kan dibuat jadi new normal. Sudah normal karena bekerja semua karena ketakutan masyarakat itu sebenarnya sudah menurun sih sebenarnya. Nah, tinggal gimana cara penyelesaian, kita balikkan lagi. Karena kita tidak bisa ngomong tentang spiritual nyembuhkan orang tidak kena corona. Karena secara medis kita juga harus pakai logika kita. Gitu loh. Jadi kemarin itu pernah saya bilang ke produser kita, bulan 9 ini itu sudah akan mulai berkurang untuk penyembuhannya. Membaik lah. Bulan 9 maksudnya gitu ya. Gitu loh. Jadi bulan 7 kemarin sudah dibuka dan ternyata memang sudah dibuka untuk umum. Bulan 9 akan membaik. Dan selanjutnya dia akan berkurang dan sudah tidak ada atau akan bakal terjadi lockdown lagi. Ini akan tetap ada. Kamu? Jadi ini akan tetap ada. Cuman akan terjadi lockdownnya. Gini, untuk penyakit ini nantinya akan seperti penyakit sejenis seperti influenza dan sebagainya. Dan penyakit ini tidak akan habis. Tapi setelah vaksin semuanya sudah ada, itu akan menjadi normal, benar-benar normal. Jadi kita sudah berdampingan sama virus ini. Artinya. Nah, kira-kira dari Bang Opung sendiri, vaksin ini kan yang menjadi kunci utama nih untuk selesaikan supaya kita bisa normal kembali. Kira-kira kapan nih vaksin ini bisa ditemukan? Untuk Indonesia lah minimal. Karena ini udah frustasi masalah pandemik kan. Kira-kira kapan ini bisa selesai?
Ini menurut pandangan apa nih sekarang itu? Dari spiritual Bang Opung dah. Jadi menurut saya sih kalau dari pandang spiritualnya itu sekitar bulan-bulan 11 mau tahun baru lah menurut saya sih. Itu udah done lah. Vaksinnya juga udah dapat misalnya. Sudah ada titik terangnya lah ya. Sudah ada titik terang. Berarti itu all NU udah bisa ke luar negeri, Bang. Asik. Berarti lu mau pesen tiket, kalian udah boleh pesen tiket. Wes, John Paul Travel. Iya. Atau mau terbang malam hari cari mereka. Iya, atau mau cerita malam? Alam, cerita alam. Boleh juga. So untuk John Paul Lovers tentunya mereka berdua pastinya akan ada sedikit pesan-pesan yang paling luar biasa untuk John Paul Lovers kita, boleh? Dari siapa? Oke, jadi untuk John Paul Lovers, jadi gini, hari ini kan konten misteri ya. Jadi satu pesan dari AG itu simple. Semua orang itu bisa mempercayain spiritual, tapi jangan mengiyakan spiritual itu masuk ke dalam hati. Jangan fanatik. Karena gini, kalau kita bisa membuktikan itu dengan mata kepala kita sendiri, kita boleh yakinin. Tapi di saat kita tidak bisa membuktikan sendiri, jangan terlalu percaya dengan omongan-omongan yang bisa menjerumuskan kalian sendiri, gitu loh. Jadi ingat, kalau bagi John Paul Lover yang beragama Buddha, ingat akan ada karma. Jadi karma itu ya mendasar untuk kita tetap berbuat baik, gitu loh. Jangan percaya bahwasanya misalkan kemarin saya ke spiritual ini, katanya saya itu banyak jin yang ngikutin, saya itu harus sesajen, persembahan, bla 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 bla. Ingat, karma itu akan berbuah. Di saat lebih bagus kamu berbuat baik daripada melakukan sesajen. Jadi perbanyaklah berbuat baik. Ya, perbanyak berbuat baik. Oke. Gimana dengan Bang Opung? Statement terakhir dari Bang Opung mungkin? Ada tambahan sedikit? Boleh tambah, atau dari sang produser juga boleh. Silakan. Ya, kalau dari saya untuk John Paul Lovers, palingan balik ke corona lah. Jadi tetap aja kita terus berkarya, bekerja, tapi tetap dengan protokol pemerintahan, tetap hati-hati, dan janganlah udah di rumah saja gitu kan, udah boleh keluar lagi lah gitu kan. Karena kalau tetap di rumah perut ini mau diisi kan gitu. Nah, jadi gitulah. Tetap berusaha menjaga kesehatan, jalani protokol pemerintah lah ya, untuk paling mencuci itu aja tangan, sih, bla 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 lah ya. Yap, kayaknya sudah selesai. Dan untuk John Paul Lovers, jangan lupa tantangan kita masih berlaku untuk Anda semua. Silakan DM untuk John Paul. Mungkin boleh ikut dengan kita ya. Ya, nanti bisa info ke kita orang ya. Nah, jangan lupa untuk tetap saksikan streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan tentunya full video bisa dicek di John Paul Channel YouTube. Ya, dan juga kali ini spesial ada juga Jeritan Alamnya. Anda boleh lihat di YouTube-nya Jeritan Alam. Jangan lupa subscribe untuk kita berdua. Benar sekali. Sampai jumpa. Let's talk with John Paul and MC Benzo. Bye bye.